Lintas Banwas Pekan kembali ke hadapan Anda. Musibah kebakaran yang terjadi di Gang Istiqomah, Jalan Kampung Melayu, turut mendapat perhatian pimpinan daerah Aisyah Kota Banjarmasin yang memberikan bantuan barang dan uang tunai hingga dukungan moral kepada para korban. Di tengah rintik hujan Rabu 18 Oktober tadi, puluhan ibu yang tergabung dalam pimpinan daerah Aisyah Banjarmasin menyambangi korban kebakaran di Gang Istiqomah, Kelurahan Melayu, Banjarmasin Tengah. Basahnya air hujan ternyata tak menyurutkan semangat para ibu ini untuk saling berbagi kepada sesama, khususnya mereka yang tertimpa musibah. Secara simbolis, paket bantuan sembako dan uang tunai diserahkan kepada 7 orang warga yang rumahnya habis dilalap si jago merah beberapa waktu lalu. Bantuan tersebut merupakan satu dari sekian banyak program Aisyah, yaitu Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana. Diharapkan bantuan tersebut bisa meringankan beban untuk keperluan sehari-hari dan juga menguatkan moral para korban untuk tabah dan ikhlas menghadapi cobaan. Program dari Aisyah itu kan ada macam-macam program. Jadi ada program LLHPB, artinya Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana. Nah, jadi salah satunya ini adalah ada bencana, yaitu ada kebakaran. Itu adalah program dari LLHBB dari Aisyah. Aisyah ini macam-macam ada program dan majelisnya. Banyak pada warga, pertama tujuan kami meringankan beban mereka. Kedua, mereka agar lebih menguatkan iman mereka kepada Allah, supaya mereka tabah dan sabar menerima cobaan ini, semua itu dikembalikan kepada Allah. Kami atas nama warga mengucapkan tidak ada kata lain selain kata terima kasih yang tak terhingga segala atas bantuan ibu-ibu sekalian. Semoga dapat meringankan beban daripada musibah yang menimpa pada saudara kita sekalian. Mudah-mudahan musibah ini untuk yang pertama dan untuk yang akhir kali. Dan semoga bantuan-bantuan ibu-ibu sekalian Allah akan membalasnya setimpal dengan perbuatan. Usai memberikan bantuan, puluhan anggota pimpinan daerah Aisyah Banjarmasin melakukan silaturahmi ke kediaman Ketua Aisyah Cabang 8 periode 2015-2022 Hajah Rosida di Gang Mujahidin, tepat di seberang Gang Istiqomah, tempat terjadinya kebakaran tersebut. Eko Anggoro, Banjar TV. Selanjutnya pemirsa, Wali Kota Banjarmasin meresmikan beberapa fasilitas baru yang hadir di Masjid Al-Ansor, di antaranya gedung tahfiz dan tempat wudhu. Melalui peningkatan sarana dan prasarana ini diharapkan semakin memberikan rasa nyaman bagi para jemaah. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina meresmikan gedung tahfiz Al-Quran, tempat wudhu dan tempat pemandian jenazah Masjid Besar Al-Ansor yang berlokasi di Jalan Cempaka Besar Banjarmasin Minggu 15 Oktober 2023. Ibnu memberikan apresiasi kepada pengurus atas upaya mereka dalam memperluas dan meningkatkan sarana serta prasarana untuk masyarakat. Dirinya mengungkapkan pentingnya menjaga kebersihan tempat beribadah karena hal ini membuat jemaah merasa nyaman, apalagi hadirnya tempat wudhu baru yang representatif. Selain itu juga hadir pemandian jenazah yang sangat modern, dilengkapi dengan sarana air mengalir yang memudahkan penggunaannya, bahkan telah bersertifikat, termasuk pula 2 orang telah ditunjuk untuk mengoperasionalkannya. Tak ketinggalan juga diresmikan gedung tahfiz baru sebagai sebuah investasi berharga dalam membangun generasi Qurani yang beriman dan bertakwa di Kota Seribu Sungai. Pertama, ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, selamat sukses juga untuk pengurus Masjid Besar Al-Ansor, karena semakin melengkapi sarana prasarana yang dibutuhkan oleh jamaah. Di samping tempat sholat, ya, ada masjid yang cukup luas, dilengkapi dengan rumah tahfiznya, TK-TPA, termasuk juga untuk pemandian jenazah. Kiranya silakan dimanfaatkan sarana prasarana yang sudah ada. Kemudian juga untuk lengkap ini dari kekanakan ada, nang tua, nang mati ada juga. Nah, di sini ya kan kekanakan bisa mengaji, anak tua beribadah masjid ini. Kemudian nang mati juga ada, bisa di sini diselenggarakan penyelenggaraannya sehingga terbantulah masyarakat dan minimal jamaah di sekitar dulu ya.
Sementara pengurus Masjid Al-Ansor mengucapkan rasa terima kasih kepada semua donatur yang telah berkontribusi dalam pembangunan masjid ini. Tim Liputan Banjar TV. Beralih ke segmen lainnya, Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin menggelar rapat koordinasi unit pengumpul zakat dan Basnas Award sebagai penghargaan kepada SKPD di lingkup pemerintah Kota Banjarmasin yang berkontribusi banyak dalam penyaluran zakat, infak, dan sedekah. Tingginya potensi zakat ASN pada lingkup pemerintah Kota Banjarmasin yang mencapai 12 miliar rupiah. Namun nyatanya Basnas Kota Banjarmasin tahun ini hanya menerima 1,2 miliar rupiah atau 10% dari potensi tersebut. Untuk itu Basnas setempat melakukan rakor bersama UPZ lingkup SKPD pemerintah Kota Banjarmasin. Turut dihadiri Asisten 1 Setdako Banjarmasin Mahli Riyadi di Zuri Express Rabu 18 Oktober tadi. Mahli berharap adanya evaluasi program dalam rakor ini untuk mengoptimalkan pengumpulan zakat, infak, dan sedekah sesuai instruksi Wali Kota Banjarmasin karena manfaatnya dirasakan masyarakat luas. Akan dicari faktor kendala-kendalanya, nah itu akan diatasi. Nah sehingga rapat koordinasi ini tercapai apa yang menjadi prinsip efektif efisien dalam rapat dan akan membuahkan hasil dan rekomendasi barangkali untuk pelaksanaan di tahun 2024 yang lebih bagus, sehingga kita mentargetkan sebenarnya kalau UPZ ini betul-betul maksimal, kita sudah menghitung kurang lebih 12 miliar dalam setahun, khusus itu berasal dari ASN Kota Banjarmasin, dikelola secara profesional, dan tadi sudah juga disampaikan laporannya pemanfaatannya adalah untuk kepentingan kemaslahatan umat semua. Dari 1,2 miliar yang sudah direalisasikan, Basnas telah menyalurkan 978 juta rupiah kepada 1.931 orang penerima manfaat dengan 15 program yang dijalankan. Peruntukannya kan sudah jelas disampaikan ya, ada 15 item yang kita laksanakan. Jadi di depan ini kan yang akan kita follow up adalah pertama pelayanan kepada ibu lansia, lalu kemudian beasiswa itu tidak sekedar diberikan 9 bulan, tapi juga ada pembinaan yang berkelanjutan. Jadi berkelanjutan itu adalah dari SD sampai ke SMP sampai ke SMA. Bahkan nanti program berikutnya yang di SMA akan kita kuliahkan ke perguruan tinggi. Kalau ternyata instruksi wali kota itu mantap, kita kan perlu duit. Dan kita di audit. Auditnya 2. Audit syariah itu Kementerian Agama Provinsi, hanya pakar ekonomi, lalu audit BPKN dengan akuntan publik. Jadi 2 ini audit. Nah di 3 tahun ini kita tetap mendapatkan nilai WTP, wajar tanpa pengecualian. Pada Basnas Award kali ini, pemenangnya diraih Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin. Berhasil mendapatkan 40 juta rupiah per bulan untuk zakat, infak, dan sedekah dari para guru hingga siswa. Sementara Banjarmasin Barat berhasil mendapatkan 71 juta rupiah per tahun untuk mengumpulkan kupon infak Rp2.000. Sedangkan Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina mendapatkan penghargaan sebagai Kepala Daerah Pendukung Zakat. Eko Anggoro, Banjar TV. Pemirsa, Bupati Banjar Saidi Mansur menyerahkan bonus atlet peraih medali dan pelatih berprestasi pada Porprov 2022 di Hulu Sungai Selatan, Pekan Paralimpik Provinsi tahun 2022, serta Popda Kalsel tahun 2023. Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata menyerahkan bonus total senilai Rp5.223.625.000 kepada para atlet dan pelatih pada Porprov ke-11 Pekan Paralimpik Provinsi tahun 2022 serta Popda Kalsel tahun 2023. Bonus diserahkan secara simbolis oleh Bupati Banjar Saidi Mansur kepada perwakilan atlet dan pelatih, disaksikan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ihwansyah, PLT Kepala Disbud Porapar Banjar Irwan Jaya, serta pengurus dan anggota KONI Kabupaten Banjar.
Bupati menyampaikan penghargaan dan apresiasi kepada para atlet, pelatih, ofisial, dan pendamping, serta semua pihak yang berperan dan berpartisipasi pada Porprov ke-11 di Hulu Sungai Selatan. Menurutnya pemberian bonus ini merupakan bentuk penghargaan dari pemerintah daerah agar atlet semakin termotivasi berlatih dan meraih prestasi yang lebih baik lagi. Sementara itu PLT Kepala Disbud Porapar Banjar Irwan Jaya menjelaskan bonus Porprov ke-11 Prop Kalsel dan Peparprov ke-4 tahun 2022 bagi peraih emas 25 juta, perak 15 juta, dan perunggu 7,5 juta. Sedangkan total bagi pelatih 642.500.000 rupiah. Bonus Peparprov ke-4 untuk atlet dan pelatih beregu peraih emas 12,5 juta, perak 7,5 juta, dan perunggu 3,5 juta rupiah. Adapun bonus Popda untuk atlet perorangan emas 3,5 juta, perak 2 juta, dan perunggu 1 juta. Sedangkan pelatih peraih emas 2,5 juta, perak 1,5 juta, dan perunggu 1 juta. Penyerahan bonus bagi atlet baik Porprov, Popda, dan NPC yang waktu yang lalu itu memang baru kali ini bisa diselesaikan membayarnya, karena pada tahun 2002 bagaimana kita ketahui juga kan kita masih dalam kondisi COVID-19. Nah, terus pada tahun 2023 karena bonus ini berkaitan dengan pemenang atau yang peralihan medali, makanya hanya bisa diajukan di perubahan. Selain menyerahkan bonus bagi atlet dan pelatih, Bupati Banjar juga menyerahkan hadiah kepada 3 orang pemenang lomba fotografi. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Selanjutnya sebanyak 130 atlet dari 13 kabupaten kota di Kalsel mengikuti kejuaraan renang tingkat provinsi atau Kejurprov Kalsel tahun 2023. Digelar di kolam renang Amandit Aquatic Center di Kandangan. Penjabat Bupati HSS Haji Hermansah bersama Ketua Umum Aquatic Kalsel Haja Haryati secara resmi membuka kejuaraan renang tingkat provinsi Kalsel di Kandangan. Pejabat Bupati HSS mengaku bangga kolam renang Amandit Aquatic Center HSS dijadikan tempat pelaksanaan event Kejurprov Renang Kalsel tahun 2023 dan Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional mendatang untuk cabur renang. Pejabat Bupati berpesan jaga sportivitas dan nama baik selama kejuaraan berlangsung dengan harapan prestasi olahraga renang di Kalsel bisa terus meningkat. Ini dilaksanakan di Kabupaten Sungai Selatan. Tentu kami sebagai penjabat Bupati mengucapkan terima kasih yang penghargaan kepada pengurus Aquatic Kalimantan Selatan yang menempatkan Kejurprov tadi, tuan rumahnya adalah Sungai Selatan. Tentu kami bangga karena memang ini bisa menjadi sarana untuk persiapan kami nanti juga menyambut kegiatan Komnas di Kalimantan Selatan, Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional di Kalimantan Selatan yang nanti untuk kegiatan renang akan kita laksanakan di kolam renang ini. Tentu ini sarana persiapan kami dan kami menyambut baik kegiatan ini untuk mendapatkan bibit-bibit terbaik atlet-atlet renang Kalimantan Selatan yang membawa nama baik Kalimantan Selatan. Sementara itu panitia pelaksana Juhrianur dari pengurus Aquatic Kalsel menjelaskan peserta dibagi menjadi 4 kategori umur. Untuk kelompok senior diikuti usia 18 tahun ke atas, kelompok usia 16 sampai 18 tahun, kelompok usia 14 sampai 15 tahun, kelompok 12 sampai 13 tahun, serta kelompok usia 10 hingga 11 tahun. Adapun kelas yang dilombakan sebanyak 40 nomor, gaya bebas, gaya dada, gaya punggung, dan gaya kupu-kupu dengan jumlah medali yang diperebutkan sebanyak 120 medali. Kejurprov ini kita ada 2 hari lomba, jadi itu ada sekitar 130 peserta dari 13 kabupaten kota. Jadi ini ada beberapa kategori, kan ada KO1 dan senior, habis itu KO2, KO3, dan KO4. Hasil kejuaraan ini nantinya akan mewakili Kalsel mengikuti Prapon di Jakarta Desember 2023 mendatang. Abdiansah Kandangan melaporkan untuk Banjar TV. Kita
Kita beralih ke informasi olahraga pemirsa. Pemerintah Kota Banjarmasin kembali menggelar lomba jukung tradisional dan jukung naga. Kegiatan rutin dari Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Banjarmasin ini diikuti 79 tim dari sejumlah daerah termasuk dari Kalimantan Tengah. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina membuka secara resmi gelaran lomba jukung tradisional dan jukung naga yang berlangsung di Sungai Martapura, tepatnya depan Siring Menara Pandang, Rabu 18 Oktober 2023. Kegiatan rutin dari Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata ini diikuti 79 tim yang terdiri dari 64 jukung tradisional dan 15 jukung naga. Setiap satu tim jukung tradisional diisi 6 orang dan jukung naga satu tim ada 12 orang. Pesertanya dari Banjarmasin, Kabupaten Barito Kuala, hingga Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Ibnu bersyukur kegiatan ini bisa digelar karena dapat memeriahkan Indonesia Creative City Network atau ICCF yang sudah mulai digelar, sehingga peserta dan wisatawan bisa menikmati perlombaan ini. Untuk memberikan wadah bagi para pedayung tradisional, terutama jukung Baanam dan jukung naga atau perahu naga, sehingga acara ini bisa sukses. Kita bisa memberikan kesempatan kepada para atlet-atlet kita juga untuk ada event yang bisa dilaksanakan, sehingga mereka di samping latihan juga bisa bertanding. Hari ini kita sudah memulai agenda pertama, City Tour untuk kota kreatif Indonesia, yang sebagian besar peserta sudah datang dari kemarin, dan event ini salah satu sarana untuk hiburan bagi mereka, dan kita minta juga dihimbau, diinformasikan, silakan mau menonton karena pelaksanaannya kan selama 2 hari bulan, 2 hari, dan pokok penyisihan nanti pas besok final bisa disaksikan juga oleh para pengunjung. Adapun hadiah yang diperebutkan dalam ajang ini sebesar 10 juta rupiah yang akan mempertandingkan babak final pada esok hari. Tim Liputan Banjar TV. Merayakan hari jadinya yang ke-25, warga desa Abumum Jaya, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar tampak antusias mengikuti jalan santai berlangsung di halaman balai desa. Jalan sehat ini juga dimeriahkan dengan berbagai hadiah menarik seperti kulkas, mesin cuci, dan sepeda gunung dan lainnya. Ratusan warga dari berbagai usia, baik tua, remaja maupun anak-anak, tampak antusias mengikuti jalan santai yang berlangsung di halaman Balai Desa Minggu 15 Oktober 2023. Jalan sehat yang digelar pemerintah desa setempat kali ini juga terbilang spesial karena turut dihadiri langsung anggota DPRD Kalsel Isra Ismail. Jalan sehat dimulai dari halaman balai desa dengan menempuh jarak lebih kurang 1 km. Selain jalan sehat, pada kesempatan itu juga dilakukan pemeriksaan kesehatan gratis sekaligus pemberian tablet tambah darah kepada remaja putri sebagai upaya pencegahan stunting. Tak sampai di situ, beragam hiburan dan kreativitas anak-anak serta kesenian kuda lumping juga turut ditampilkan hingga menambah suasana semakin meriah. Pembakar Desa Abumum Jaya Taufik Hidayat mengatakan jalan santai ini sengaja digelar guna memeriahkan hari jadinya yang ke-25. Di usia yang ke-25 ini, Taufik berharap masyarakatnya tetap solid dan bersatu padu untuk kemajuan bersama membangun desa guna terciptanya masyarakat yang makmur dan sejahtera. Pemerintah desa mengadakan acara ulang tahun desa hari jadi yang ke-25. Jadi
dengan perhubungan masyarakat dan semua tokoh-tokoh masyarakat dan semua elemen juga yang membantu dalam terlaksana acara ini. Terima kasih. Kami pemerintah desa akan selalu bersatu padu dengan masyarakat, tokoh masyarakat dan semua aparat untuk maju bersama membangun desa menuju terciptanya masyarakat sejahtera makmur. Sementara itu, anggota DPRD Kalsel Isra Ismail yang menjadi tamu kehormatan mengaku selalu mendukung dan memperjuangkan berbagai program untuk kemajuan desa Abu Mumu Jaya. Saya selaku anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan yang kebetulan Dapil Kabupaten Banjar akan mendukung dan memperjuangkan program-program yang akan disampaikan atau dimajukan oleh Desa Abu Mumu Jaya. Semoga Abu Mumu Jaya tetap jaya. Amin. Hal yang sama juga disampaikan Kapolsek Sungai Tabuk Ibtu Sumari yang mengaku berbagai kegiatan yang ada di Desa Abu Mumu Jaya terus didukung, apalagi saat ini antara warga dan aparat sudah terjalin hubungan yang sangat baik. Mengucapkan Dirgahayu selamat ulang tahun Desa Abu Mumu Jaya ke-25. Semoga pembekal masyarakatnya kedepannya lebih makmur, lebih maju sesuai dengan motonya, Bijaya dan selalu disehatkan. Kami selalu mendukung terhadap program desa. Kebetulan Desa Abu Mumu Jaya ini merupakan tetangga kami. Kantor kami sekitar 100 meter aja, sehingga apapun kegiatan dalam sini, masuk kemarin dalam Karhutla selalu mendukung baik masyarakatnya maupun aparatnya. Kami juga mengucapkan terima kasih selama ini sudah terjalin kebersamaan, hubungan yang sangat bagus selama ini. Kegiatan jalan santai tersebut juga dimeriahkan dengan undian door prize seperti mesin cuci, sepeda gunung, kipas angin, dan beragam hadiah menarik lainnya. Mohail, Banjar TV. Tuntas sudah lintas Banua sepekan, kali ini nantikan rangkaian berita terpilih lainnya minggu depan hanya di Banjar TV. Akhir kata, saya Murtasia dan yang bertugas hari ini undur diri dari hadapan Anda. Selamat menikmati hari libur Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.